بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku, saudariku, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Ketahuilah, sesungguhnya kita semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan wajib bagi kita semua untuk mempelajari 4 perkara. Apa itu? Yang pertama, kita wajib mempelajari ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana agar bisa kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, termasuk perkara yang wajib untuk kita pelajari adalah kita belajar mengamalkan ilmu. Karena memang ilmu itu dicari untuk diamalkan, bukan untuk pajangan, bukan untuk bangga-banggaan, apalagi untuk kesombongan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau mengatakan apa-apa yang tidak engkau lakukan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Maka sungguh besar murka Allah kepada orang-orang yang mengatakan padahal dia tidak mengerjakannya. Yang ketiga, di antara yang wajib untuk kita pelajari adalah kita belajar untuk berdakwah. Dakwah dalam artian kita mengajak anak-anak kita, kita mengajak istri-istri kita, kita mengajak suami-suami kita, orang tua kita, tetangga kita, teman-teman kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agar kita semua selamat dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan yang keempat, di antara perkara yang wajib kita pelajari adalah kita belajar sabar. Ketika seseorang mengikrarkan, saya berhijrah, saya ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan syariat-syariat Allah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah-sunnahnya, maka pasti Allah akan menguji orang tersebut. Agar apa? Agar Allah mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang jujur dalam berhijrah dan siapa di antara hamba-hambanya yang dusta dalam berhijrah. Dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan saja
untuk mengatakan saya beriman kepada Allah, saya mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan mereka tidak akan diuji, maka dalam sambungan ayatnya, sungguh Allah akan menguji orang-orang yang sebelum mereka. Agar apa? Liya'lamallahu, agar Allah mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang jujur dalam berhijrah, dan siapa di antara hamba-hambanya yang dusta dalam berhijrah. Oleh sebab itu, tentunya kita harus siap belajar sabar. Mungkin ada di antara kita yang diuji dengan kemiskinan, yang diuji dengan sakit yang berkepanjangan, ada juga yang diuji dengan rumah tangga yang selalu berantakan, dan ada juga yang diuji dengan anak-anak yang nakal, dan ada juga yang diuji dengan cacian, makian, bahkan hujatan. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah belajar sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisay'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh akan kami uji kalian dengan sesuatu dari kelaparan, dari rasa takut, dari rasa lapar, dari kekurangan harta, dan dari hilangnya nyawa. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang yang sabar? Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang tatkala mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah, dan sesungguhnya kami semua akan kembali kepada Allah. Harta yang Anda miliki sejatinya itu milik Allah, dan tidak akan kita bawa mati. Istri cantik yang Anda miliki itu tidak akan kita bawa mati. Anak-anak yang kita bangga-banggakan itu tidak akan kita bawa mati. Yang akan kita bawa mati adalah amal dan perbuatan kita. Oleh sebab itu, pentingnya kita untuk belajar sabar. Demikian, mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.